Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Aziz Rohim dari kelas Ilpol B UIN Raden Patah Palembang, BANG dengan NIM 19307020057. Ingin menjelaskan tentang sosiologi politik. Sosiologi politik adalah ilmu pengetahuan yang khusus mempelajari keteraturan kekuasaan pemerintahan, lembaga negara, otoritas, dan hal lainnya yang ada dalam kehidupan masyarakat dan mempengaruhi pola hidup yang ada dalam masyarakat. Hal ini menjadi objek kajian sosiologi politik yang sangat penting mengingat semua segmen kehidupan manusia memerlukan politik atau berhubungan timbal balik begitu. Bahkan sejak lahir sampai menjelang kematian, untuk memperluas kekuasaan, pengakuan diperlukan berpolitikan. Baiklah, bisa diambil dari salah satu definisi dari para ahli, yaitu Tom Bottomov. Menurutnya, pengertian sosiologi politik adalah ilmu pengetahuan yang memberikan kajian dalam kelas sosial, gerakan sosial atau gerakan sosial, lembaga politik, parpol, politik lokal, dan politik global. Sosiologi memiliki 5 ciri-ciri, yaitu empiris. Pertama, empiris, artinya ilmu sosiologi politik tidak dihasilkan dari prasangka atau sikap menduga-duga. Kedua, teoritis. Dalam pandangan ini, ciri-ciri sosiologi politik sebagai ilmu pengetahuan atau berdasarkan kajian teori yang ada dalam sosiologi dan ilmu politik. Ketiga, logis, yaitu ilmu sosiologi politik dapat ditangkap masuk dalam akal sehat. Keempat, kumulatif, yaitu artinya terjadi hubungan yang baik dalam sosiologi politik, misalnya hubungan antara teori satu dengan teori lainnya. Yang kelima, non etis, artinya dalam pandangan ilmu sosiologi politik tidaklah memperasalkan baik itu baik atau buruk, akan tetapi lebih mendeskripsikan pada tujuan yang ingin dijelaskan sesuai kapasitas dalam sosiologi politik. Ruang lingkup sosiologi politik. Pertama, studi tentang negara. Kajian dalam sosiologi politik yang pertama adalah spesifikasi dalam negara, khususnya dalam tanggapan masyarakat yang ada di dalam setiap kehidupan, setiap kebijakan yang mesti diambil untuk melangsungkan dan mensejahterakan masyarakat. Dalam hal ini, contohnya yang bisa dilakukan adalah kebijakan program Indonesia Pintar atau program Indonesia Sehat. Yang kedua, studi tentang kekuasaan. Selain sebagai studi tentang negara, dalam peranan sosiologi politik juga dipergunakan dalam menanggapi kekuasaan yang langgeng dengan cara-cara yang baik. Contoh yang bisa diberikan misalnya saja adalah di saat kampanye politik yang banyak membutuhkan perantara masyarakat, apa tuh, dukungan masyarakat. Baiklah, saya akan menjelaskan tuh di kasus yang saya ambil pas UTS kemarin, yaitu berjudul Peran KPU dalam menjaga partisipasi masyarakat Ogan Ilir terhadap pilkada serentak di masa COVID-19. Berbicara mengenai pilkada serentak tahun 2020 kemarin yang dilaksanakan serentak di seluruh kabupaten di daerah, terkhususnya di Kabupaten Ogan Ilir, fenomena pilkada serentak tahun ini tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yang dimana tidak ada namanya pandemi, tidak ada namanya virus COVID-19. Semuanya aman-aman saja, aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan lancar sepanjang kecuali tahun kemarin. Tanpa ada walaupun masyarakat Ogan Ilir pas masa pandemi COVID-19 ini partisipasinya tidak berkurang untuk melakukan pilkada serentak tahun 2020 kemarin. KPU Ogan Ilir tetap menerapkan protokol atau aturan yang sudah ditetapkan pemerintah pusat, yaitu untuk mencegah penyebaran secara luas virus COVID-19. Selanjutnya, di masa pandemi COVID-19 ini tidak bisa menghambat jalannya pemerintahan di daerah Ogan Ilir. Bupati Ilyas Panji menyarankan masyarakat untuk tidak panik dalam menghadapi virus corona yang saat ini melanda negara Indonesia. Walaupun dalam masa sulit karena pandemi ini, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pilkada dapat tetap dilakukan walaupun dengan aturan ketat dan protokol kesehatan. Partisipasi politik merupakan kehendak sukarela masyarakat, baik individu maupun kelompok. Karena ini berhubungan dengan partisipasi politik, ya saya akan menjelaskan kembali tentang partisipasi politik. Setiap sikap dan perilaku politik individu mendasari pada kehendak hati nurani secara sukarela dalam konteks kehidupan politik seperti pada pemilihan legislatif. Poin ini menunjukkan partisipasi masyarakat menjadi indikator yang sangat penting dalam pemilihan. Tanpa adanya partisipasi masyarakat, bisa dibilang kalau kita makan tidak ada rasanya jika tidak ada lidah atau pengecapnya. Ya, sama seperti itu dalam pemilihan. Bukan hanya sekedar datang ke TPS saja, tetapi keterlibatan pemilih pada keseluruhan tahapan pemilihan, yaitu keikutsertaannya.
Komisi Pemilihan Umum atau KPU daerah Kabupaten Ogan Ilir mendistribusikan segala sesuatu kebutuhan logistik pemilihan pilkada pas itu tahun kemarin, tahun 2020, mulai dari kotak suara, surat suara, tinta, alat tulis yang didistribusikan pihak KPU Ogan Ilir demi menyukseskan pilkada tahun kemarin. Pilkada Ogan Ilir diikuti dua pasangan calon atau paslon, yakni Pancawijaya Al Akbar dan Ardani, dan calon kedua yaitu Ilyas Panji Alam Endang PU Ishak. Ia selaku kepala desa periode yang lalu yang ikut mencalonkan lagi untuk kedua kalinya, yaitu si Ilyas Panji. Pancawijaya adalah anak wakil gubernur Selatan Muardi ya, dan sedangkan Ilyas yaitu calon pertahan atau calon yang mencalonkan dua kali betul. Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Ogan Ilir mengklaim tingkat partisipasi masyarakat yang melakukan pencoblosan pemilihan di daerah pada tanggal 19 Desember 2019 lalu cukup tinggi mencapai 73%, 73,8%, mengalahkan kabupaten-kabupaten lain yang ada di Sumatera Selatan. Kabupaten Ogan Ilir pun mendapatkan atau meraih tingkat partisipasi aktif tertinggi di Sumatera Selatan. KPU daerah Kabupaten Ogan Ilir juga turut andil dalam mencegah penyebaran COVID-19 dan keterlaksanaannya pilkada serentak ini. Keputusan KPU Kabupaten Ogan Ilir untuk menunda tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona sesuai yang tercantum dalam keputusan KPU RI. Partisipasi masyarakat mengakar pada tingkat daerah dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan daerah dalam pemilihan. Peran masyarakat rakyat sangatlah penting untuk menentukan arah dan masa depan suatu daerah tersebut. Tanpa rakyat mana pasti tidak bisa berjalan lah daerah tersebut kan. Pemilihan di masa pandemi dijadikan pertimbangan kepada seluruh KPU yang ada di seluruh provinsi atau maupun daerah, termasuk KPUD Ogan Ilir. Sebab kegiatan pemilihan tersebut kemungkinan dapat menyebarkan lebih luas lagi virus COVID-19 dan mengancam kesehatan masyarakat yang akan berimplikasi atau berpengaruh pada pemilihan itu, suara pemilihan pilkada serta tahun kemarin akibat masa pandemi. Ini menjadi tantangan besar terhadap KPU untuk melakukan sosialisasi politik, pendidikan politik kampanye, dan debat calon menjadi tidak mudah. Tingkat maupun rendahnya angka partisipasi masyarakat dalam pilkada disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang politik dan terinti terkait dalam hak memilih. Partisipasi masyarakat Kabupaten Ogan Ilir dilihat dari segi umur dapat diketahui bahwa masyarakat yang ikut serta dalam pemilihan kepala daerah berasal dari berbagai usia di atas 17 tahun kebanyakannya. KPU Palembang mengunjungi KPU Ogan Ilir untuk meningkatkan pemahaman masyarakat yang ada di kota Palembang tentang kepinginan agar partisipasi pemilih dalam menjalankan pemilihan, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya fungsi hak pilih bagi setiap warga negaranya. Kunjungan kerja KPU Palembang tersebut dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan sebagai studi tiru kelas demokrasi, membentuk generasi muda paham akan arti demokrasi sehingga dapat menciptakan melewati demokrasi masa depan. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID, Daeng M. Fakih, menyatakan kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk melakukan membuat skenario penerapan protokol kesehatan dengan baik. Katanya, kami menyarankan kepada KPU protokol kesehatan minimal 3M, atau pertama menggunakan masker, 2 menjaga jarak, 3 mencuci tangan. Kemudian memodifikasi mohon diatur dengan baik, katanya. Menurutnya penyelenggaraan pemilu harus bisa meyakinkan semua pihak bahwa pilkada 2020 di masa pandemi COVID-19 ini aman. Ini juga dapat menarik antusias pada pemilih masyarakat untuk menggunakan hak suaranya dalam pemilihan kepala daerah. Tinggi maupun rendahnya angka partisipasi masyarakat dalam pilkada disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang politik masyarakat tersebut. KPU juga harus sosialisasi politik dan pendidikan politik bagi masyarakat yang minim akan pengetahuan politik dan membuat masyarakat tersebut tahu betapa pentingnya hak yang dimilikinya dalam bersuara untuk kedaulatan dan kesejahteraan daerahnya. Terima kasih. Sekian dari saya MS Rohim. Bila ada salah kata saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon pun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.